Survei Anies Baswedan terus merosot, Nasdem mulai berpaling ke Ganjar. Duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat-lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia tidak manfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan dia udah. Itu saya pikir. Saya sudah mendengar kalau sejak gunjang-ganjing di PDI Perjuangan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dulu, Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Dengan menjadi antitesa, maka Nasdem akan mendapatkan ceruk dari pendukung Anies Baswedan yang rata-rata dari kelompok Islam garis keras. Tensi politik semakin memanas usai sejumlah nama mulai muncul dicalonkan sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Salah satu nama calon presiden yang paling banyak disorot adalah Anies Baswedan. Pencalonan Anies Baswedan disebut oleh pegiat media sosial Denny Siregar membuat Nasdem bingung dan ketua umumnya Surya Paloh linglung. Menurut Denny, politisi sekelas Surya Paloh sebenarnya sudah tidak lagi berbicara uang karena uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Surya Paloh. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun, ujar Denny Siregar. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Demikian katanya. Kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlemen membuat Surya Paloh iri. Ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan, sebuah ambisi besar dari Surya Paloh. Demikian tambahnya. Sebelumnya, usaha Surya Paloh untuk mengajak Ganjar Pranowo menjadi capres dari Nasdem namun ditolak. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem, tetapi Ganjar menolak. Karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Demikian katanya, Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden, sehingga bisa sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini, kata Denny, akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh karena Anies tidak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Menurut Denny, jiwa pengusaha Surya Paloh goncang karena sebagai pengusaha harus mengamankan bisnisnya. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga tak bisa berkembang. Denny menandaskan kalau Surya Paloh adalah politisi senior yang piawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Jadi bisa saja dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anies Baswedan sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun, ujar Denny Siregar. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Demikian katanya. Kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlemen membuat Surya
Surya Paloh iri, ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan, sebuah ambisi besar dari Surya Paloh. Demikian tambahnya. Sebelumnya, usaha Surya Paloh untuk mengajak Ganjar Pranowo menjadi capres dari Nasdem namun ditolak. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem, tetapi Ganjar menolak. Karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Demikian